Scientology prides itself on being a secretive, egalitarian religion, but in recent years it has been revealed that the church is little more than a manipulative cult, with wild beliefs and harsh punishments for those who speak out against it. If you know anything about cults, you know that they do everything in their power to keep you from leaving, even if you're miserable. Scientology has arranged a whole host of malicious strategies to incentivize their followers to stay. In addition, if your family and friends are still part of the church, they're forbidden to ever speak to you again. This is a trait shared with Mormonism and other manipulative religions. You can imagine how difficult it would be to lose your entire community and cultural identity. Video ke-46 berjudul, apakah ajaran saksi-saksi Yehuwa membuat hubungan keluarga berantakan atau harmonis? Menurut Steven Hassan, seorang pakar kultus, semua kelompok kultus melakukan praktek pengucilan atau ekskomunikasi bagi anggotanya yang keluar dari kelompoknya. Scientology, Mormon melakukannya. Demikian juga saksi-saksi Yehuwa mempraktekannya. Organisasi lembaga menara pengawal tahu bahwa praktek pengucilan yang dipraktekannya tersebut merupakan salah satu tanda sebuah kelompok kultus. Oleh karena itu, organisasi ini perlu memberikan informasi akan hal ini agar orang-orang menganggap bahwa praktek pengucilan yang dipraktekannya itu merupakan hal yang wajar dan berdasarkan Alkitab. Perhatikan artikel apakah saksi-saksi Yehuwa menjauhi orang yang sudah bukan saksi Yehuwa yang diambil dari situs jw.org berikut ini. Apakah saksi-saksi Yehuwa menjauhi mantan anggota agama mereka? Orang-orang yang telah dibaptis sebagai saksi Yehuwa tetapi tidak lagi menginjil kepada orang lain atau bahkan tidak lagi bergaul dengan rekan-rekan seimannya tidak dijauhi. Malah, kami mendekati mereka dan berupaya menghidupkan kembali semangat rohani mereka. Kami tidak secara otomatis memecat seseorang yang melakukan dosa serius. Tetapi, apabila seorang saksi Yehuwa yang terbaptis berulang-ulang melanggar kaidah moral Alkitab dan tidak bertobat, ia akan dijauhi atau dipecat. Alkitab dengan jelas menyatakan, singkirkan orang yang fasik itu dari tengah-tengahmu. 1 Korintus 5 ayat 13. Apa yang disampaikan oleh situs resmi saksi Yehuwa tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Faktanya hanya mengandung setengah kebenaran untuk tujuan menyesatkan orang-orang tulus yang ingin mengetahui tentang sistem pengucilan atau pemecatan yang dipraktikkan oleh organisasi ini. Yang benar adalah meskipun seorang saksi Yehuwa tidak melakukan dosa serius, misalnya berjudi, membunuh, berzina, dan lain-lain hal yang dilarang Alkitab, ia bisa dipecat atau dikucilkan jika ada seorang saksi Yehuwa yang mempertanyakan atau bahkan mengkritik organisasi ini. Faktanya, jika ada seorang saksi Yehuwa memiliki pendapat yang berbeda dengan pemahaman badan pimpinan dan ia bersikukuh dengan pemahamannya itu sendiri, ia pasti dipecat. Kita perhatikan majalah Menara Pengawal edisi 1 Maret tahun 2006 yang berjudul Mengapa saksi-saksi Yehuwa memecat atau mengucilkan anggota yang mereka anggap murtad, padahal ia masih percaya akan Allah, Alkitab, dan Yesus Kristus. Publikasi itu mengatakan, mengajarkan pandangan yang bertentangan atau berbeda tidak sejalan dengan kekristenan sejati, sebagaimana dijelaskan Paulus. Jelaslah, seseorang diperbolehkan bergabung dengan saksi-saksi Yehuwa bukan hanya karena ia percaya akan Allah, Alkitab, dan Yesus Kristus, dan sebagainya. Untuk dapat bergabung dengan saksi-saksi Yehuwa, seseorang harus menerima segenap ajaran Alkitab yang benar, termasuk kepercayaan Alkitab yang hanya dianut saksi-saksi Yehuwa. Apa saja yang tercakup dalam kepercayaan itu? Nah, inilah yang paling penting. Inilah inti dari ajaran saksi Yehuwa, yaitu
kepercayaan kepada adanya budak yang setia dan bijaksana di bumi dewasa ini, yang dipercayakan dengan segala kepentingan Yesus di bumi. Dan budak ini dikaitkan dengan badan pimpinan saksi-saksi Yehova. Jadi, ajaran fundamental saksi Yehova adalah seseorang harus percaya kepada ajaran yang unik dari saksi Yehova ini, yaitu adanya golongan hamba yang setia dan bijaksana atau badan pimpinan. Meskipun seseorang percaya kepada Alkitab, Yesus, dan bahkan Allah sekalipun, ia tidak dapat menjadi seorang saksi Yehova jika ia tidak mempercayai wewenang dari hamba setia dan bijaksana atau badan pimpinan. Jadi sebenarnya wewenang Alkitab, Yesus maupun Allah sekalipun berada di bawah badan pimpinan. Badan pimpinan adalah segalanya di dalam organisasi ini. Dan sebenarnya badan pimpinan adalah Allah Yehova itu sendiri. Tentunya ini tidak disadari oleh para saksi-saksi Yehova. Oleh karena itu, jika ada yang menentang ajaran badan pimpinan, pasti dipecat. Sekarang kita dengar kesaksian dari seorang saksi Yehova yang non-aktif. Bagaimana perlakuan dari adiknya yang merupakan seorang penatua kepada ayahnya sendiri yang sekarang memiliki pemahaman yang berbeda dengan ajaran organisasi lembaga menara pengawal. Keluarga kami sudah sangat aneh karena ajaran otoriter dan bagian kultus ini. Saya jangan dipecat dulu karena kasihan papa saya. Papa posisinya selalu dibentak-bentak dan dimarah-marahi terus sama adik saya yang penatua setiap pulang berhimpun. Kenapa terjadi? Hanya karena papa saya memberikan komentar di balai kerajaan sesuai fakta. Sedangkan saksi Yehova maunya jawaban-jawabannya sesuai yang tercetak yang mereka sudah plot. Kasihan juga papa saya menjadi kurang direspek oleh anak-anaknya yang lain. Karena papa saya beda sudut pandangnya dengan adik-adik saya. Adik saya lebih mengedepankan badan pimpinan dibandingkan papa kandungnya sendiri. Bahkan saat papa saya sakit pun tidak ada yang memperhatikan, hanya saya yang peduli. Padahal adik saya saat anggota saksi Yehova sakit sedemikian diperhatikan, diurus ke rumah sakit, dibantu proses rawat inap, dan bahkan menunggu menginap di rumah sakit. Ironis kan? Hanya karena saudara seiman tersebut dianggap lebih rohani dibandingkan papa kandungnya sendiri. Saksi Yehova yang non-aktif ini juga berkomentar lainnya sebagai berikut. Orang tua kandungnya masih hidup, tapi sudah tidak satu pemikiran terkait organisasi. Memang kondisi nyatanya adalah orang tua yang sudah dianggap tidak lagi rohani, diabaikan, tidak direspek. Bahkan saat orang tuanya sakit, dibiarkan orang tuanya berobat sendiri, ke apotik sendiri, beli makanan sendiri, serta rawat inap di rumah sakit sendiri. Padahal anak-anaknya masih menumpang tinggal dan hidup dengan semua fasilitas orang tuanya. Ini sangat miris sekaligus naif. Beruntung, meskipun saya saksi Yehova, saya tidak seperti anak-anak tersebut. Saya mengambil inisiatif secara spontan dan refleks untuk membantu kebutuhan orang tua dan memastikan segalanya baik. Saudari saksi Yehova non-aktif ini di awal kesaksiannya mengatakan agar ia tidak dipecat dahulu. Mengapa? Nah, ini dia masalahnya, yaitu akibat dari pemecatan akan lebih parah lagi. Kita dengar kesaksian dari saksi Yehova yang masih aktif berikut ini. Namanya mantan saksi, jelas sumber penyakit, ibarat kusta, bisa menyebar kepada yang lainnya. Kusta penyakit yang bisa menular kepada orang yang menyentuhnya. Maka orang berpenyakit kusta harus dikarantina dan tidak boleh berhubungan lagi dengan dia, termasuk anak, ibu, ayah, saudara, atau siapapun agar tidak tertular kustanya. Ini sudah diatur oleh Allah melalui hukum Musa. Demikian juga di abad pertama Rasul Kristus. Dan kita kembali mendengar kesaksian dari saksi Yehova non-aktif tersebut. Alasan mengapa ia tidak ingin dipecat lebih dahulu. Jadi, jika saya dipecat, suara saya tidak lagi didengar sama sekali. Putus komunikasi otomatis. Karena ajaran saksi Yehova sedemikian jahatnya luar biasa. Saya bertahan untuk selalu pada rule mereka, supaya saya tidak dipecat.
Kasihan papa saya, nanti tidak ada lagi yang peduli. Papa saya di masa dulunya adalah penopang sidang saksi Yehua dalam segala hal, termasuk miliaran dibaktikan dan disumbangkan untuk pembangunan balai kerajaan. Tapi saat ini semuanya tidak ada artinya, karena papa saya sudah punya sudut pandang berbeda. Papa saya sudah terabaikan, walaupun saya tahu persis bahwa adik-adik saya yang jadi penatua dan pelayan sidang terpilih dengan posisi tersebut karena keluarga kami cukup murah hati, mudah membantu, siap menerima tumpangan dan juga memanfaatkan segala sumber daya yang kami miliki, termasuk kemampuan finansial kami. Apa yang Anda dengar kesaksian tentang keanehan, kekejaman, dan kesadisan ajaran saksi Yehua tentang hukuman bagi orang yang murtad dan dipecat tidak hanya sampai di sini. Bagaimana dengan orang tua yang dipecat dan meninggal dunia? Sekali lagi kita dengar kesaksian dari saksi Yehua non-aktif tersebut berikut ini. Sebuah keluarga Kristen saksi Yehua menelantarkan ibunya yang telah membesarkannya selama ini. Orang tua tersebut sudah sangat lanjut. Harus keluarga kami rawat selama lebih dari 13 tahun. Segala kebutuhan hidupnya kami yang perhatikan. Bukan hanya materi, tapi waktu dan memberikan diri. Padahal anaknya sangat kaya raya dibandingkan kami pun. Jauh lebih berkecukupan si anak tersebut. Bahkan sampai kemudian orang lanjut usia tersebut meninggal, si anak, suaminya, juga cucunya yang semuanya masih aktif jadi saksi Yehua, tidak satu pun yang hadir di pemakaman. Padahal satu kota, satu wilayah, jaraknya hanya 3 km menuju ke tempat pemakaman. Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran saksi Yehua, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehua. Bagaimana dengan hubungan keluarga suami istri dan anak-anaknya jika salah satu dari orang tuanya tidak lagi percaya dengan ajaran menara pengawal? Situs jw.org memberikan penjelasannya sebagai berikut. Bagaimana dengan pria yang dipecat tetapi istri dan anaknya masih menjadi saksi Yehua? Hubungan rohani pria tersebut dengan keluarganya berubah, tetapi hubungan keluarga tetap sama. Hubungan perkawinan dan kasih sayang serta urusan keluarga tetap berlanjut. Luar biasa pembenaran yang dilakukan oleh organisasi ini, bukan? Bagaimana suatu hubungan perkawinan dan keluarga bisa berlanjut jika salah satu pihak keluarga menganggap pihak yang murtad itu berpenyakit kusta yang harus dijauhinya? Berikut kesaksian dari non-aktif saksi Yehua lainnya. Ada pengalaman di sidang di mana saya pernah bergabung dulu. Ada seorang istri yang tidak percaya lagi dengan ajaran saksi Yehua, maka hubungan dalam keluarga itu menjadi sangat tidak harmonis. Bahkan tidak ada komunikasi yang baik di antara suami istri tersebut, juga dengan anak-anaknya. Dan pada akhirnya pasangan tersebut bercerai. Bahkan suami yang masih saksi Yehua juga sudah menikah lagi dengan rekan seimannya di sidang yang sama. Bagaimana hubungan kakek dan nenek yang sudah tidak percaya lagi dengan ajaran saksi Yehua? Hubungan mereka dengan cucunya. Berikut kesaksiannya. Hello, Jessica. I am 93 years old. I will be 94 in January, and my eyesight is going bad. I'd love to see you before I lose my eyesight. Remember, you're the granddaughter that I took care of ever since you was born. And I love you. I still love you.
and I would love to see you. Would you please call me or come by to see me? I'd love to see you, but I don't know what else to do. I've called you, and you hung up on me, and that wasn't very nice. So if you will come by or call me, I'd love to see you. After all, I took care of you ever since you was born. And other people are very nice to me, except Jehovah's Witnesses. Biasa kesaksian dari para saksi Yehova yang aktif dan non-aktif tentang ajaran lembaga menara pengawal, bukan? Kita tidak akan menyangka bagaimana anak-anak dan cucu bisa begitu tega dan sadis memperlakukan orang tuanya demikian kejam. Tapi kita tidak bisa menyalahkan para saksi Yehova tersebut karena mereka berada di bawah pengaruh program cuci otak dari organisasi lembaga menara pengawal. Para saksi Yehova ini mengira bahwa yang mereka lakukan adalah sikap pengasih, dan para saksi Yehova berpikir bahwa mereka melakukannya berdasarkan Alkitab. Apapun juga alasan saksi Yehova itu, Alkitab jelas mengajarkan hormatilah orang tuamu. Perintah ini tidak perlu tafsiran yang sulit karena begitu jelas perintahnya dan menentang seluruh tafsiran yang dibuat oleh badan pimpinan. Dan saya sangat berharap bagi Anda orang Kristen yang menyaksikan video ini, tolong share pengetahuan yang Anda telah ketahui kepada orang Kristen lainnya, karena ajaran saksi Yehova ini begitu kejam bisa menjerat siapapun juga, teman gereja, bahkan keluarga Anda sendiri. Mungkin Anda berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi Yehova non-aktif tersebut hanyalah rekayasa, karena jika kita bertemu dengan saksi Yehova, mereka sangat ramah. Namun demikian, semua peraturan tentang pemecatan berdasarkan peraturan menara pengawal telah saya jelaskan dalam video nomor 8 berjudul Apakah ajaran saksi Yehova radikal dan bertentangan dengan perilaku yang normal? Linknya bisa diklik di bagian kanan atas atau ada di bagian deskripsi. Kali ini saya ingin memberikan video yang bersumber dari saksi Yehova sendiri yang berjudul Dengan Loyal Mendukung Keputusan Yehova. Link video ini ada di bagian deskripsi. Apa yang saya sampaikan merupakan rangkumannya saja. Video ini menceritakan Sonia yang melakukan pelanggaran Alkitab sehingga beroleh teguran sehingga ia akhirnya dipecat. Perhatikan saat Sonia mencoba menghubungi orang tuanya, tetapi tidak diangkat oleh ibunya. Hubungan anak dan orang tua terputus. Baru setelah Sonia memiliki 2 orang anak, hubungan keluarga itu tersambung kembali ketika Sonia bertobat menurut versi saksi Yehova. Jangan saya sesali. Saya pun dipecat dari sidang. Sonia Erickson telah dipecat. Keluarga saya sangat sedih.
Belakangan, Papa jelaskan kalau saya tidak bisa lagi tinggal di rumah, karena saya tidak mau berubah. Dia bilang, saya kasih pengaruh buruk ke adik-adik saya. Kalau gitu saya keluar. Saya mau lakukan apa yang saya mau. Waktu saya keluar dari rumah, hanya Erik yang saya pikirkan. Mereka sayang sama saya dan mau saya kembali. Saya coba hubungi mereka. Saya hanya mau bicara dan dengar suara mereka. Saya rindu keluarga saya. Sebenarnya mereka juga rindu sama saya. Tapi mereka tahu kalau mereka hubungi saya, bahkan hanya untuk tanya kabar, itu mungkin sudah cukup buat saya. Pertanyaan besarnya adalah mengapa organisasi lembaga menara pengawal mempraktekkan pengucilan yang demikian kejam sampai bisa memutuskan hubungan keluarga? Mengapa para saksi Yehova lebih memilih mengikuti saran dari badan pimpinan yang mereka sama sekali tidak kenal? Ya, apa yang saya katakan ini benar loh, yaitu puluhan saksi Yehova yang saya ajak diskusi, tidak satu pun pernah bicara ataupun mengenal badan pimpinan yang mereka taati dengan setiap perintah kejamnya itu. Para saksi Yehova ini dengan membabi buta mengikuti dan mentaati perintah sekelompok orang dari Amerika Serikat yang mereka tidak tahu sama sekali untuk berlaku kejam kepada orang tua, kakek, dan nenek yang telah melahirkan, merawat, menyekolahkan, membesarkan mereka. Luar biasa, bukan pekerjaan iblis di balik organisasi ini. Alasan mengapa organisasi lembaga menara pengawal mempraktekkan pengucilan atau ekskomunikasi akan dibahas dalam video terpisah nomor 48. Dan sebenarnya organisasi ini tahu, bahkan mengatakan bahwa praktek pengucilan yang dilakukannya merupakan praktek orang-orang kafir. Tetapi karena ini merupakan sebuah kelompok kultus, mau tidak mau, suka tidak suka, mempraktekkan pengucilan agar praktek penipuannya tidak terbongkar. Tunggu videonya ya. Jika Anda seorang saksi Yehova yang kebetulan menyaksikan video ini, saya ingin Anda merenungkan satu hal, yaitu mungkin saat ini Anda sedang mengucilkan orang tua atau anggota keluarga Anda sendiri karena perintah badan pimpinan dengan pembenaran-pembenaran ayat-ayat Alkitabnya. Padahal keluarga Anda itu dikucilkan bukan karena melakukan perbuatan dosa, melainkan sudah tidak percaya lagi dengan pengajaran menara pengawal yang diklaim bersumber ilahi. Saya banyak menyaksikan video dan membaca buku para mantan saksi Yehova. Mayoritas dari mereka tidak percaya lagi dengan doktrin menara pengawal karena mereka sadar bahwa organisasi ini bukanlah seperti apa yang diklaimnya, melainkan sebuah kultus berkedok agama Kristen. Para mantan itu tidak mau diperbudak, dieksploitasi, dan dimanipulasi atas nama agama palsu. Kesadaran terhadap kepalsuan agama palsu ini bisa terjadi kapan dan kepada siapa saja, termasuk Anda yang sekarang sedang mengucilkan orang-orang yang Anda sebenarnya kasihi. Ya, suatu saat mungkin Anda terbangun dari mimpi buruk, dan saat Anda tersadarkan, maka anak, cucu, dan anggota keluarga lainnya yang masih aktif menjadi saksi Yehova akan mengucilkan Anda seperti Anda mengucilkan keluarga, orang tua, oma, dan opa Anda. Pada saat Anda tersadar itu, penyesalan tidaklah berguna. Yang ada hanyalah rasa bersalah dan berdosa, tetapi semuanya terlambat. Oleh karena itu saran saya, hentikan praktek pengucilan ini terhadap keluarga Anda sendiri. Anda terlalu kejam melakukannya demi sekelompok orang yang sama sekali tidak Anda kenal. Mereka tidak pernah merawat Anda, tidak pernah melahirkan Anda. Badan pimpinan tidak akan peduli terhadap kesejahteraan Anda. Sebaliknya, keluarga Anda peduli dan mengasihi Anda. Kembalilah kepada keluarga Anda. Rajut kembali silaturahmi keluarga. Tuhan Yesus memberkati.